Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kita reading kembali. Kali ini Scorpio bertemakan tentang hal yang penting yang perlu kamu ketahui saat ini. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama ya. Tapi ingat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Scorpio, kita fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu, energi yang akan muncul di sini. Energi yang akan muncul di sini ya. Hal penting apa yang perlu kamu ketahui saat ini? Oke. Oke. Ada Two of Wands. Two of Wands. Aries, Leo, Sagi. Oke, ini 10. Ini Gemini, Libra, Aquarius. Masih elemen api, Aries, Leo, Sagi. Gemini, Libra, Aquarius. Wah, kayaknya elemen api dan udara lagi itu ya. Dan ada Aquarius. Oke. Itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya saat ini. Buat Scorpio. Scorpio di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan nanti saat kita reading bisa kembali kebaca ya. Nah, baik Scorpio. Di sini kita bertemakan tentang ya hal penting yang perlu kamu ketahui saat ini. Apa itu? Nah, kita lihat. Di sini kita akan bercerita tentang cerita kamu yang di masa lalu, ataupun saat ini, ataupun ke depan yang akan terjadi ya. Nah, sesuaikan aja dengan case-nya kamu nantinya. Karena waktu ini bisa maju mundur ya waktunya. Nah, di sini ada Two of Wands. Two of Wands ya, sepertinya di sini akan ada suatu perbaikan ya. Ada masalah yang perlu kamu selesaikan. Ada sesuatu yang mungkin dari masalah-masa lalu gitu ya. Dari kehidupan di masa lalu kamu, di kehidupan saat ini kamu ingin ada perubahan gitu. Nah, itu yang kamu inginkan di sini. Jadi perubahan-perubahan itu banyak halnya ya. Apakah itu tentang penciptaannya kamu, apakah itu tentang masalah finansialnya kamu ya. Karena di sini dilihat kamu seperti ada konflik. Apakah itu konflik dengan seseorang, apakah itu konflik batin kamu, ataukah itu konflik dengan keluarga, teman, atau siapapun itu. Dan di sini kamu ingin menyelesaikan masalah itu. Dan kamu menginginkan itu semua clear gitu loh. Karena ya kamu saat ini tidak ingin terbebani ya. Nah, karena memang sangat apa ya, kalau lagi punya masalah itu pikiran itu kayak rasanya nggak tenang gitu ya. Rasanya nggak entah kemana mana gitu ya pikirannya itu. Jadi ya di sini kamu rasa ingin menyelesaikan semua itu dengan cepat. Apapun itu ya yang dimana kamu ingin perjuangkan, ya kamu perjuangkan saat ini. Nah, misalnya contoh ya, contoh misalnya kamu punya masalah nih, ada konflik dengan pasangan gitu ya. Dan di situ kamu merasa bahwa kenapa ya masalah aku itu selalu ada dengan kamu? Kenapa ya eh, kok nggak pernah habis-habisnya masalah itu gitu loh. Dan di sini perlu kamu ketahui juga bahwa ya sebenarnya masalah itu akan selalu ada. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyelesaikannya? Bagaimana caranya kita untuk menyikapi masalah itu? Nah, kalau aku lihat sih di sini akan selalu ada masalah itu, apalagi dalam masa percintaan. Ya, kalau aku lihat sih di sini memang apa ya? Seakan-akan ada sesuatu energi negatif yang selalu datang. Tapi itu sih sebenarnya dari pemikiran kita juga ya. Jika kita pemikiran kita itu positif, ya semuanya akan jadi positif. Nah, kalau saat kita punya masalah nih dengan pasangan, ya udah anggap masalah itu nggak pernah ada. Walaupun memang masalah itu selalu ada gitu ya.
Nah, di sini ada energi kamu pengen memperbaiki semuanya. Apakah kamu ingin memperbaiki hubungan kamu, ataukah kamu ingin memperbaiki semuanya, ya, seperti itu. Kita akan lihat di sini selanjutnya, buat Scorpio, ya. Nah, aku lihat di sini ada Ten of Wands. Di sini aku merasa, kamu itu terlihat, apa ya, banyak beban di pundakmu, banyak sekali. Banyak hal-hal yang perlu kamu benahi di sini. Banyak hal yang perlu kamu perbaiki di sini. Apakah itu tentang kehidupan kamu, tentang kehidupan percintaannya kamu, atau tentang hubungan kamu dengan seseorang, ataukah itu tentang pekerjaannya kamu, ya. Semua itu perlu kamu perbaiki. Perlu kamu ketahui, ya, eee, seandainya sesuatu itu seperti tidak ada perkembangan, baik itu dalam hal finansialnya kamu atau dalam hal percintaannya kamu harus bisa memperbaiki semuanya. Karena dengan begitu kamu akan bisa, bahagia gitu loh. Arti kata ya di sini saat kita sudah memilih untuk memperbaiki kehidupan ini, nah otomatis itu akan bisa terwujud gitu. Tapi jika kamu tidak pernah berpikir untuk merubahnya, ya apalagi kamu stuck gitu ya, nah itu tidak akan pernah apa ya, membaik gitu loh kehidupan kamu. Jadi intinya di sini, eee, tanyakan kepada diri sendiri. Nah, kalau kalau di sini kan kondisinya emang dari keinginan kamu nih, kamu pengen memperbaiki semuanya. Dari beban kamu yang berat, akhirnya bisa diringankan. Karena di sini ya bisa saja akan ada seseorang yang datang membantu kamu untuk meringankan beban itu. Nah, kita lihat di sini apakah itu keluarga, apakah itu teman kamu, apakah itu, pasangan kamu sendiri ya. Nah, ataupun siapa itu. Intinya di sini kamu bisa bekerja dalam tim gitu ya. Kalau dari segi finansial atau karir kamu, di sini terlihat kamu itu bekerja dengan tim agar bisa beban itu berkurang gitu ya, seperti itu. Oke, buat Scorpio apalagi di sini? Di sini ada Three of Swords. Three of Swords itu menggambarkan adanya suatu hal yang begitu menyakitkan ya. Sepertinya di sini ada hati yang tersakiti atau di sini seakan-akan, kamu itu dikhianati atau ada energi di mana yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman. Apakah di sini kamu merasa ada hadirnya orang ketiga? Di sini ada Three of Swords, ada tiga pemikiran. Jadi seakan-akan di pikiran kamu itu ada selalu pikiran negatif gitu loh. Nah, mungkin kamu melihat ya, ada sesuatu hal yang terjadi dalam hubungan kamu, di mana kamu beranggapan, dia kok udah berubah ya saat ini gitu ya. Kenapa ya dia kok udah beda gitu loh. Biasanya dia seperti ini, biasanya dia seperti itu. Tapi kok tiba-tiba saat ini, eee, dia berbeda banget gitu loh. Perhatiannya, cara dia. Nah, itu yang membuat kamu merasa, wah hati ini kok merasa sakit gitu. Ngomong dia seperti ini, ngomong dia seperti itu, kayaknya menyinggung perasaan. Nah, itu yang membuat kamu kepikiran sekali bahwa, ya apa ini gitu loh, ya. Dan disitulah kamu mulai berpikir. Berpikir bagaimana? Ya untuk merubah semuanya, ya. Merubah apa yang sudah terjadi ya, mungkin bisa saja kamu memperbaikinya itu ya ngomong, bicara dari hati ke hati dengan dia, ya. Tanyakan, "Apa sih masalahnya?" Gitu ya. "Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti itu? Ih, kok sudah berbeda gitu ya, cara kamu ke aku itu berbeda banget," gitu ya. Nah, di sini ada King of Wands. King of Wands itu seperti ya memang terlihat ada suatu kerja keras kamu di sini, perjuangan kamu di sini. Kamu tahu bahwa kesempatan itu untuk memperbaiki semuanya itu ada, memperbaiki hidup kamu itu ada, tapi memang selalu ada kendala, dan kendala itulah saat ini harus kamu atasi gitu ya. Nah, karena aku lihat di sini akan ada selalu ya masalah itu. Namanya hidup ya. Masalah itu pasti akan selalu ada. Nah, bagaimana caranya kamu untuk bisa mempertahankan hidup ini? Bisa mengubah semuanya, memperbaiki semuanya? Ya bisa saja di sini ada kondisi pasangan kamu yang egonya sangat tinggi atau pasangan kamu itu mungkin tidak pernah perhatian. Nah, kamu kan bisa tanyain gitu loh. Bisa perlahan-perlahan bisa ya. Apakah itu caranya
kamu pakai cara tersendiri, ya ngobrol dulu sama dia, atau mungkin secara langsung, "Kamu seperti ini loh, kamu seperti itu, aku nggak bisa, kamu seperti ini," gitu, "aku maunya kamu seperti ini," gitu loh. Jadi ada hal yang jadi kita tahu sama tahu nih, apa yang kita rasakan, dia juga merasakan apa, gitu. Jadi kita saling-saling, eee, saling-saling ngobrol, ya, memberitahu, saat ini kita sukanya apa. Ya, "Kamu sukanya dari aku apa? Kamu nggak sukanya dari aku itu apa?" Nah, seperti itu. Jadi kita, eee, akhirnya bisa mengantisipasi ya, sesuatu itu. Jadi masalah yang ada itu akan bisa cepat clear, cepat bisa selesai gitu ya. Nah, di sini kalau aku lihat ya, penting untuk kamu ketahui ada, Six of Swords ya. Ini kayaknya, eee, kehidupan kamu ini saat ini penuh dengan pemikiran, banyak sekali yang kamu pikirkan. Tapi ya memang dari pemikiran itu harus ada action-nya, jangan hanya dipikirkan. Hidup itu memang harus dijalankan, ya, diusahakan dan diperjuangkan. Di sini ada Six of Swords, di mana di sini ada terlihat ya, ada kesedihan. Emang terlihat kamu membayangkan, "Aku itu pengen bebas dari hal-hal yang mungkin memberatkan hati aku," ya. Bisa saja di sini kamu terbelenggu dengan satu kondisi hubungan yang begitu membuat kamu menderita, atau dia yang benar-benar kamu anggap dia itu hanya memanfaatkan kamu. Di situ rasanya kamu pengen lepas dari dia. Nah, memang di awal kamu pengen memperbaikinya, pengen memperbaiki hubungan itu. Tapi ya bagaimanapun semua itu ya tergantung dia ataupun kamu. Setelah kamu berusaha untuk merubahnya tapi tidak pernah ada perubahan, ya keputusan ada di tangan kamu. Kamu berhak untuk mencari, sesuatu yang ya pilihan kamu ya, yang kamu inginkan. Nah, sini ada The Star. The Star ada sesuatu yang harus kamu mulai, karena akan ada suatu harapan buat kamu yang akan muncul ya, dari kesedihan-kesedihan yang kamu, yang mungkin saat ini ataupun di masa lalu, dan ke depannya, di sini akan terlihat sesuatu harapan yang begitu banyak buat kamu. Nah, ini tergantung kamu, dari mana kamu harus memulai, dari mana harus kamu merasakan perubahan-perubahan itu. Ya, sebagian satu persatu keinginan kamu ya mungkin akan terwujud. Salah satunya ya merubah, kehidupan kamu dalam satu hubungan percintaan gitu ya, atau kamu ingin melepaskan diri dari dia, melepaskan hubungan dari dia, dan bisa saja itu akan terjadi ya, Scorpio. Itu kalau yang aku lihat. Ya, di sini ada The World. The World di sini ya, semesta akan berperan penting nih dalam kehidupan kamu, di mana semesta akan memberikan suatu keajaiban ataupun suatu kesempatan yang benar-benar bisa kamu gunakan gitu, ya. Di mana dalam perubahan kamu di sini, itu yang kamu rasakan dan akhirnya bisa saja ini dikatakan karma baik buat kamu ya, dari apa yang sudah kamu, eee, apa ya, lakukan ataupun dari apa yang kamu rasakan, kesedihan ataukah pengkhianatan ada di dalam itu, dan di mana kamu di sini ingin merubah dan memperbaiki semuanya, dan itu akan terwujud. Semesta di sini memberikan, jawaban ataupun kesempatan buat kamu untuk bisa merubah semuanya, oke? Nah, itu yang aku lihat. Nah, buat Scorpio, kita di sini ada kartu motivasi ataupun pesan buat kamu ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita soal ambilkan berapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Pesan apa yang terbaca buat kamu di sini? Buat Scorpio? Oke. Nah, kita lihat di sini, kartu pertama, saat kita dapat masalah, jangan salahin kejadian, keadaan, teman, apalagi sampai salahin Tuhan. Kalau dapat masalah, jangan katakan, "Kok masalahnya datang terus ya?" Tapi coba katakan, "Tenang saja, saya dapat membuatnya jauh lebih baik."
Nah, jadi perlu kamu ketahui ya, penting buat kita ketahui ini. Masalah itu selalu ada, seperti yang aku katakan di awal ya. Selalu ada masalah itu. Nah, dan di sini dari masalah itu kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Karena masalah itu sebenarnya udah datang aja. Tuhan yang berikan segalanya. Dan itu masalah yang ada itu pasti ada hikmahnya dan pasti ada solusinya. Tuhan memberikan masalah kepada kita itu karena sesuatu hal. Apa itu? Ya mungkin Tuhan punya tujuan tujuan penting buat kita ya, ataukah Tuhan itu akan memberikan suatu hikmah buat kita yang mungkin tidak pernah kita sadari. Nah, jadi di sini jangan kita salah-salahkan siapa-siapa dari masalah yang kita hadapi ya. Oke. Dan kita lanjut dengan kartu berikutnya. Kita sebenarnya tidak takut gelap. Kita cuma takut pada apa yang ada dalam kegelapan itu. Iya, benar. Kadang ini ya, kita suka berhalusinasi saat mati lampu nih gitu ya. Lampunya mati. Wah, kan gelap tuh hari malam gitu ya. Sebenarnya gelap itu nggak jadi masalah. Cuman yang ada di antara kegelapan itu, apakah itu setan yang mengganggu gitu ya, iblis yang mengganggu, ataupun kayak binatang-binatang buas gitu ya, itu sebuah contoh. Itu sebenarnya yang kita takutkan. Begitu juga halnya dengan hidup ini. Hidup itu sebenarnya kita jalankan. Sebenarnya kalau kita pikirkan sih kita enjoy aja. Hanya saja kadang-kala kita berpikir, wah kalau seandainya ada masalah ini, masalah itu bagaimana ya? Gitu. Nah itu yang sebenarnya kita takutkan ya di dunia ini gitu ya. Kadang udah takut duluan. Nah itu yang harus kita hilangkan, rasa takut yang berlebihan ya. Sama halnya juga ada rasa cinta yang berlebihan gitu ya, seperti itu. Rasa benci yang berlebihan itu jangan ya. Selalulah kita berpikir positif, selalulah kita ya berkelakuan baik gitu ya. Seperti apa aja. Oke. Nah, itu ya buat Scorpio. Dan selanjutnya di sini ada banyak hal yang tidak mungkin kita miliki di dunia ini. Tapi anehnya, kamu masih mengejar dia. Dia ya. Yuk move on gitu ya. Orang lain udah pada nunggu kamu loh. Ya, di sini ya mungkin kita lihat ya, ada kondisi di mana kamu itu susah untuk move on, kamu sangat mencintai dia, kamu sangat sayang sama dia, kamu sulit, sulit, sulit gitu ya. Bagaimana sulitnya kamu melepaskan dia? Karena secara aku itu sangat mencintai dia, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Nah, itu kan lebay ya. Hal-hal seperti itu sebenarnya itu kebucinan kita yang harus kita hilangkan. Nggak ada yang seperti itu ya, teman-temanku Scorpio. Jadi saat kamu merasa dia itu bukan milik kamu, ya udahlah, kamu tinggalkan, kamu lepaskan. Karena sebenarnya ya dengan kamu melepaskan orang itu ataupun melepaskan cinta itu, akan ada satu peluang buat kamu. Bisa saja itu satu alasan bagi Tuhan ya untuk memberikan itu kepada kamu agar kamu bisa mendapatkan yang terbaik gitu loh. Ya, itu aja yang harus kita pikirkan. Perlu kamu ketahui ya, hal itu sangat penting ya. Karena apa? Memang kita tuh sangat sulit ya. Kalau udah bucin itu susah banget untuk melupakan ya. Apalagi apalagi yang marak-maraknya kemarin ya, yang ada saudara kita yang KDRT, tahu-taunya balik lagi gitu ya. Sebenarnya ya, orang yang KDRT itu dia sulit sulit lepas dari pelaku gitu loh. Itu karena kebucinan dia. Dia sulit, apa ya, apalagi udah punya anak, alasannya anak. Sebenarnya sih anak itu ya nantinya itu Tuhan yang akan mengatur semuanya. Tuhan sudah memberikan suatu suatu apa ya, suatu kekuatan buat kita sebenarnya. Jadi kita nggak usah takut. Takut hidup tanpa dia, takut lepas dari dia, nggak usah takut ya. Selagi kita punya Tuhan ya itu, kita harus bisa rasakan ya. Nah, di sini ada lagi, yang perlu kita sadari bahwa ujian itu buat orang yang siap naik kelas ya. Dan sadarilah bahwa Tuhan menguji kita karena Dia percaya bahwa kita lebih kuat dari yang kita duga. Yuk bangkit lagi. Mhm, benar. Jadi sebenarnya Tuhan itu tahu porsi kita tuh, kekuatan kita itu tahu. Jadi kita jangan khawatir adapun masalah, adapun ujian yang sangat berat sekali yang kita rasakan, itu jangan terlalu kita pikirkan. Bisa itu pasti ada solusinya, bisa semuanya kita selesaikan, ya.
Gitulah, hidup ini memang penuh dengan ujian. Kalau tidak mau ujian, ya udah, kita nggak usah sekolah. Kalau kita mau naik kelas kan pasti ada ujian ya kan. Jadi saat kita ujian ya itu ujian untuk naik kelas gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini. Jika dia tidak memiliki rasa yang sama denganmu, lupakan dia. Jika tidak bisa, tetap ingat dia. Hanya saja ingat dia sebagai orang yang tidak memiliki rasa denganmu. Ya, ingat dia itu sebagai seseorang yang mungkin tidak pernah membahagiakan kamu. Ya udah, lepas dia. Tapi saat kamu mengingat dia itu orang yang, wah aku tahu, aku yakin dia akan bisa mencintai aku yakin dia akan bisa hidup bersama aku. Sementara kenyataannya enggak gitu loh. Jadi itu yang betul-betul harus kamu hilangkan pemikiran seperti itu ya. Oke, lanjut di sini. Yakinlah doa yang kita minta pasti dikabulkan. Sebab kalau nggak dikabulkan sama Tuhan, terus kita mau minta sama siapa gitu ya. Iya, kalau kita minta sama sama manusia, itu juga sia-sia. Manusia juga mintanya sama Tuhan ya. Segala sesuatu itu yang di dunia ini ya milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi apapun yang kita inginkan itu ya minta sama Tuhan ya. Tuhan itu mah tahu. Jadi ketika apa yang kita dapatkan nggak sesuai sama yang kita mau, nggak berarti Tuhan jahat. Karena Tuhan tahu yang kita butuhkan. Jadi ya Tuhan itu akan memberikan sesuatu kepada kita sesuai yang kita butuhkan, bukan yang sesuai yang kita inginkan. Ya kalau dipikir keinginan itu banyak ya. Aku ingin itu, aku ingin itu gitu ya. Aku mau ini, mau itu gitu. Tapi sesuatu yang mungkin yang kita inginkan itu belum tentu yang kita butuhkan. Ya, oke, seperti itu Scorpio. Di sini ada lagi, kita itu sebenarnya tidak takut pacaran, tapi yang kita takutkan itu ketika nembak lalu ditolak, atau ketika suka seseorang tapi tidak terbalaskan, padahal bisa jadi cinta kita diterima kan. Nah itu. Ya, bagi kamu yang lagi PDKT ataupun lagi deket sama seseorang atau lagi TTM-an, ya kamu pikirkan kembali. Kalau memang kamu sudah melihat dia seseorang yang ada kejelasan ataupun ada lampu hijaunya, udah kamu lanjutkan. Gak usah takut. Intinya sih itu semua beban itu bisa lepas dari diri kamu. Dan kamu juga tidak akan kepikiran lagi ya. Begitu. Nah, fokus pada 4 ini ya. Persepsi kita, apa yang kita pikirkan, ini dalam kendali kita, ya. Kedua, emosi kita, apa yang kita rasakan, ini dalam kendali kita, ya. Ucapan kita, yang ketiga, apa yang kita katakan, ini dalam kendali kita. Dan keempat, tindakan kita, apa yang kita lakukan, ini dalam kendali kita. Jadi fokus pada 4 hal ini. Persepsi kita, jadi kita bisa persepsi ini, wah kalau seandainya itu sebenarnya menyakitkan. Jadi kita buat aja persepsi kita itu, wah itu membahagiakan gitu ya, itu pasti akan bahagia. Begitu juga emosi kita. Saat kita sudah bisa meredam emosi kita, mengontrol emosi kita, nah semua itu kita yang bisa kendalikan, ya. Ucapan kita. Jadi ucapan kita itu selalulah berkata baik, jangan menyudutkan seseorang, jangan menyalahkan orang lain, siapapun itu, ya itu tergantung dari mereka. Begitu halnya juga, misalnya ya, dalam pembacaan tarot ini, ya mungkin si A, leader ini, leader ini seperti itu. Sebenarnya itu sih, itu ya pribadi masing-masing. Tergantung kita yang menyikapi seperti apa. Intinya kita hargai. Orang itu berbicara apa, kita hargai. Orang itu mengatakan apa, kita hargai. Itu tergantung kita. Mengambil bacaan itu seperti apa. Oke? Seperti itu. Itu yang penting di sini ya. Nah, gitu juga dengan tindakan kita. Apa yang kita lakukan, ini dalam kendali kita. Jadi apa yang kita lakukan, sebaiknya selalulah kita kendalikan ya. Oke, buat Scorpio, ini adalah pesan buat kamu, di mana semoga ini bisa tercerahkan buat kamu. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang baik, menghargai kita sesama, apalagi menghargai pasangan ya. Semoga itu akan bisa membuat kita bahagia ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi Sagi, dadah. Maaf Scorpio, dadah.